Wabil jumlah, dan kesimpulannya, man ajallal ilma ajallahullah wa man ahanahu ahanahullah. Ini ya. Walhasil gitu ya, walhasil barang siapa yang memuliakan Allah, mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Al-babul khamis, bab yang kelima dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bab yang kelima, fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fi 20 adaban. Di dalam adab-adabnya orang yang alim, orang yang punya ilmu, untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya dia, bukan untuk orang lain ya, nanti untuk orang lain, untuk muridnya itu ada sendiri. Wa fihi, dan dalam hal ini ada 20 adaban, 20 adab. Ila anqal, sampai ke adab pembahasan watasi yang ke-9 ya. Yang kemarin terakhir kita membahas tentang adab yang ke-8, yaitu an la yaj'al ilmahu sulaman yatawassal bihi ilal aghradi dunyawiyah. Kita bahas sedikit. Hendaklah si alim ini tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga, alat gitu saja, untuk menyampaikan, yatawassal, untuk menyampaikan dengan ilmu tersebut ila aghradi dunyawiyah, kepada tujuan-tujuan dunia. Apa tujuan dunia itu? Bukan harus uang ya. Kadang kita kalau mikir dunia mesti uang, enggak. Dunia itu bukan uang saja. Uang belum tentu dunia, bisa jadi akhirat kalau niatnya ya. Nanti punya uang tapi disodakohkan, itu akhirat. Ya. Harta belum tentu itu dunia, bisa jadi akhirat kalau dijadikan alat untuk akhirat. Apa sih dunia itu? Di antaranya dikatakan minjahin, berupa pangkat, kedudukan. Nah, ini jelas dunia ini. Pokoknya selain Allah itu dunia, ya. Niat selain Allah itu dunia namanya. Entah itu pangkat supaya nanti sama orang dipanggil ustadz lah, atau nanti meningkat lagi cek sama orang, aku tak bangun pondok ya, kan punya ilmu saya, iya, apa cek diceluk kiai misalkan ya, nah, itu ya, atau cek diceluk romo yai mungkin. Nah, ini dunia itu sebenarnya, dunia itu. Terus bagaimana ya? Tidak usah niat begitu, tidak usah niat-niat yang macam itu. Ya pokoknya dia mau ngajar karena Allah Ta'ala, untuk meneruskan perjuangannya Nabi, untuk meniru apa yang dikerjakan oleh Nabi, karena Nabi itu adalah diutus oleh Allah sebagai muta'allim. Innama bu'istu muta'alliman, kata Nabi ya. Innama bu'istu mu'alliman, innama bu'istu mu'alliman, hanyalah aku ini diutus sebagai pengajar, kata Nabi. Maka orang-orang yang mengajar itu mestinya niatnya supaya meneruskan perjuangannya Nabi, bisa mengajar. Nah ya, lah belajar gini, ya belajar ini nanti arahnya ke sana. Kita belajar itu jangan cuma belajar tapi harus pasang niat yang banyak, ya. Niat menghilangkan kebodohan, niat terus macam-macam banyak niatnya. Niat menghidupkan agamanya Allah, mensyiarkan agamanya Allah, ya. Niat mengetahui ilmu syariat. Walhasil niat karena Allah ya. Harus banyak niat, terutama niat nanti meneruskan perjuangannya Nabi, yaitu mengajar ya. Mengajar itu salah satu perjuangannya Nabi adalah mengajar. Maka harus kita niatkan itu, niat betul ya. Kalau cari ilmu ini
kok mondok ente, kok ngaji, iya wong tuaku ngamuk tok aku di rumah. Nah, ini berarti bukan karena Allah, karena orang tua tadi. Ya. Ada kadang segitu. Kenapa dia kok belajar? Kok Masya Allah kok kerasan di pondok belajar? Nggak, iya, soalnya kalau diomongkan macul. Aku diomongkan macul, aku lagi diomah nanti sama ibu kon itu, kon sana, kon nang warung, kon tuku berambang lah, aduh ndak tak mondok ayah. Ini dunia berarti tidak ya? Berarti niatnya gitu dunia. Berarti karena ndak ingin disuruh-suruh orang tuanya. Mestinya kebalikannya ya, kalau di rumah itu harus sergap membantu orang tua. Nah ini kok ya. Karena bakti orang tua ini membantu gitu ya, orang tua ini termasuk yang menjadikan orang ini makomnya tinggi ya. Uwais Al-Qarni itu kan termasuk gara-gara ditinggikan makomnya gara-gara baktinya kepada orang tua. Tahu Uwais Al-Qarni ya? Uwais Al-Qarni itu hidupnya di zaman sahabat sebenarnya. Jadi hidup di zaman Nabi cuma bukan di Mekah, dia di luar, di orang Yaman. Ya, orang Yaman, Al-Yamani. Kemudian ketika mau berangkat ke Mekah ingin bertemu Nabi biar jadi sahabat, sama orang tuanya dipoti karena orang tua sudah tua, tidak ada yang bantu gitu ya. Akhirnya Al-Qarni demi ibu tidak kesecampur, cuma dia tetap iman pada Nabi, jadi tabiin. Sampai-sampai saking tingginya makomnya Nabi, pesan ke Sayyidina Umar, pesan ke Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, pesan nanti bakal datang orang Yaman, mereka orang pengembala. Nanti di situ ada namanya Uwais Al-Qarni, orangnya khumul gitu ya, orangnya ini ibaratnya saking tawaduknya wis tidak nampakkan diri. Nanti kalau ente ketemu dengan dia, mintakan doa untuk umat ini semuanya ya. Mintakan doa untuk semua. Nabi minta didoakan Uwais Al-Qarni. Ini menunjukkan saking tingginya makomnya Uwais Al-Qarni. Gara-gara apa? Orang tuanya ya. Nah kita kadang di omah disuruh-suruh malas, kadang-kadang sumpek. Aduh emak ini ya. Emak ini tuku gitu ya. Mbok yo aku iki lanang, mosok kon tuku tempe. Loh, masih lanang laki banci ya terserah ya. Apa urusannya sama tempe? Kadang seperti itu. Suruh bikin beli garam aja malu kadang-kadang. Terus apakah harus perempuan belanja itu? Ya. Ya enggak ta. Justru kita tampakkan bahwa belanja itu bukan harus perempuan, ini harus laki juga bisa belanja. Begitu. Memang aslinya keluar itu laki. Di mana biasanya kalau orang soleh itu kita ketemu mereka yang belanja itu orang laki bukan perempuan. Perempuan itu tinggal masak di rumahnya. Yang ke pasar itu orang laki. Gitu. Repot kadang-kadang ya. Jadi ada kadang-kadang kita sebagian santri itu gitu. Ditanya, aduh males aku ya. Ndek omah tekan kon itu, gagar itu, gak oleh ngene, gak oleh ngene. Ya padha di pondok gak oleh ngene, gak oleh ngono. Ya. Memang harus ada aturannya kan, di mana-mana ada aturan. Hidup ini memang aturan harus ada. Kalau kita hidup enggak ada aturan, ya berarti jangan jadi manusia. Jadi apa? Ya jadi sapi, jadi kucing itu enggak ada aturan sudah. Bong geletak gitu, enggak ada sholat, enggak ada perintah sholat kucing. PT mbok tidur nang di mandi ndak mandi terserah, itu sapi kucing itu. Manusia ada aturannya. Ya, ndak bebas. Di mana-mana ada aturan namanya, karena ya tadi itu sudah menjadi kodratnya harus diatur. Di dunia ada aturannya, yang ngatur siapa? Allah melalui kitab Al-Qur'an, hadis ya. Ente sekolah udah tambah ketat aturannya. Di sini telat 5 menit juga apa-apa. Gurune ngenteni. Ambek turu-turu. Mari rek ya.
Ente di sekolah umum SMA, SMP ini SMP. Telat 5 menit tutup gerbang sudah. Pak masuk Pak, enggak balik. Teko, kita enggak tega itu. Ya, itu aturan, ya aturan namanya. Soro-soro loh ya Pak, itu gempa, ban saya gembos, saya enggak tahu gembos, anak taunya telat 5 menit enggak boleh masuk. Itu sapamnya keras. Ya, aturan namanya, kan ya. Di mana-mana aturan, di pondok juga di pondok, di mana-mana aturan. Di rumah pun ada aturan yang ngatur orang tua. Ya. Gak oleh ini, gak oleh ini, kutung ini, kutung ini. Ya enggak apa-apa, memang aturannya. Dan harus disiplin kita. Sebenarnya harus disiplin kita ya. Karena disiplin itu penyebab keberhasilan itu disiplin. Dan orang hidup itu harus disiplin gitu ya, tidak boleh sekarpe. Kita ke Allah saja disiplin. Dari mana? Di sholat itu, sholat. Salah satunya sholat. Sholat itu adalah latihan disiplin, ya kan? Tidak boleh telat, harus pas di waktunya, tidak boleh keluar waktu. Gitu. Tidak bisa sekapan. Pelaksananya pun juga sesuai dengan kayak uang baris itu ya. Itu latihan disiplin namanya. Ya, jadi belajar itu harus tata niat. Jangan sampai kita belajar mengajar itu karena niatan dunia, jangan. Karena kalau niatan dunia, pingin duit misalkan ya, berapa sih besarnya uang? Kalau ilmu itu bisa dijual, dunia seisinya tidak bisa membeli. Ya. Jadi kalau orang yang ngajar ini tahu harganya ilmu, mereka ini bangga. Karena dunia itu tidak bisa untuk membeli. Membeli satu huruf saja Al-Quran tidak bisa. Lebih besar nilainya satu huruf di sak jam dibayar misalkan ya. Tidak sebanding. Makanya rugi kalau ada orang mengajarkan ilmu misalkan ya, nanti kita terus niatnya niat dunia. Maka harus latihan ya, berusaha sebisa mungkin niat karena Allah tata dulu. Jadi termasuk dunia adalah minjahin, pangkat, au malin, harta, termasuk au sum'ah. Pengen nanti biar didengar orang au syuhrah, atau biar jadi kondang jadi viral, terkenal. Ya, agar didengar orang dan agar viral gitu ya. Atau agar taqaddum ala akroni, atau agar bisa menang atas teman-temannya, biar jadi juara satu mungkin, misal. Ini juga enggak. Lalu terus bagaimana, kan kita dianjurkan iya, cuma harus tata niat, bukan karena itu. Kita ingin juara ini untuk tadi itu diarahkan, tinggal ngarahkan saja. Kalau dulunya mungkin kita niatnya kurang baik, kita perbaiki, tinggal ngerubah saja niatnya. Entah kok semangat kok pengen juara satu, iya, untuk menyenangkan Nabi, biar ada umatnya yang semangat, begitu. Satu, untuk menyenangkan orang tua, biar orang tua saya senang, ibu saya biar senang, begitu. Nah, kan pahalanya double kalau begitu. Lu apa ndak iya cek wong ro kabeh sapa aku gitu ya. Ya ente manungsa. Sapa meneh? Masa kewan ya. Kok enggak tahu dirinya. Orang sombong itu kadang-kadang gila ya. Orang sombong ini enggak tahu dirinya. Siapa aku? Lah ente gak harus jadi ente kan bisa aja. Siapa aku? Nah gitu ya. Kemudian watas yang ke-9 ini yang kita bahas tadi. Watas yang ke-9, an la yu'adzim abna'ad dunya. Hendaklah si alim ini kalau nanti ya tidak boleh mengagungkan atau mengutamakan, mengagungkan abna'ud dunya, anak-anaknya ahli dunia. Anak-anaknya ahli dunia. Walaupun ahli dunia ini cuma dohirnya saja, tetap tidak boleh, karena orang mandang dohirnya. Ahli dunia misal presiden, walaupun presidennya soleh, anak-anaknya tidak boleh kita hormati melebihi orang-orang biasa. Malah yang dianjurkan adalah menghormati orang-orang yang lemah.
miskin gitu ya, kurang mampu, itu dihormati. Karena kalau melebihkan penghormatannya ono-ono, ya berarti ada itu. Ada apa namanya? Ada udang di balik batu gitu ya. Opo kok lebih muat iya kalau kita menghormati wong tuane moro seneng ngekei gitu ya. Karena ini anaknya raja, ini anaknya presiden ini. Ini anaknya gubernur, ini anaknya apa namanya? Wong paling sugih ini di kampung ini. Nanti kita kalau menghormati dia, wah gampang wong tuane ngelucur duit maksudnya ya. Ah ini berarti kan karena dunia. Kebanyakan seperti itu. Allah yu'adim abna dunya, dengan apa caranya? Bil masyi ilaihim, dengan jalan menuju ke mereka, wal qiyam illahum, dan berdiri ketika adanya mereka datang berdiri gitu ya. Tidak boleh kita menghormati orang-orang yang dohirnya ini bergelimang dengan dunia. Apalagi podhon nome satunya suki, biasa aja, enggak usah. Kalau dia orang soleh, mungkin ya orang soleh biasa, ndak kaya, ndak apa, kita berdiri karena kesolehannya, ndak apa-apa. Atau ahli dunia ini karena orang sudah tua, kita berdiri karena tuanya, ndak apa-apa. Tapi kalau sama-sama nom gini ndak usah. Ya, podhon nome satunya sugih, anaknya konglomerat misalkan. Ya sudah, biasa-biasa aja. Nah, gitu. Karena nanti kalau kita menghormatinya bisa fitnah. Ya. Ojo-ojo ngono ya. Ojo-ojo ini ada udang balik batu. Misalnya seperti itu. Dengan berjalan menuju ke mereka, ke rumahnya mungkin mengutamakan mereka. Wal qiyam lahum, dan berdiri untuk mereka. Illa idza kana fi dzalika maslahah, kecuali apabila ada di dalam hal tersebut kemaslahatan, ada kebaikan, ada manfaat. Ya. Kecuali kalau dia berdiri, kalau dia menghormati, ada manfaatnya. Misal mungkin ya, biar nanti kita dapat simpati dari mereka, gara-gara kita menghormatinya, nanti yang lainnya bakal ikut, misalkan ya. Narik. Jadi gara-gara kita menghormati satu, bisa menarik orang 100, misalkan dapat sama-sama belajar. Nah, enggak apa-apa kalau gitu. Akhirnya dia maksudnya nanti barangkali dijak ini teman-temannya, ayo ngaji nang Ustaz Fulan itu, aku dihormati lek ke sana. Nah, gitu ya. Siapa tahu nanti bisa ngajak-ngajak orang-orang yang sesama orang yang kaya, yang mulia tuh, biar bisa belajar semua. Nah, gitu. Kecuali apabila ada masalah tazidu yang melebihi ala hadil mafsadah, atas kerusakan ini. Karena ini sudah, kalau dia lebih menghormati orang kaya, termasuk kerusakan. Ya, kerusakan moral berarti ya. La siyama ayyadhhab bi ilmihi ila makani man yata'allam minhu. Terutama, terlebih, apalagi gitu Mas, terserah ya. Dia pergi dengan ilmunya ke tempatnya orang yang mau belajar kepada dia, ngelesi, bahasa kita gitu, ngelesi. Ini ngelesi anak wong sugih nemen. Tapi ya apa ya? Kalau kita ya mungkin, tapi kalau dia sekali berulama, misalkan ya terpandang, ndak usah, ndak perlu, ndak boleh mau. Tapi kalau biasa-biasa ya ndak apa-apa. Atau mungkin ya di satu saat ada orang biasa minta untuk dilesi anaknya. Ini ada orang kaya juga sama-sama minta dilesi. Ya ini bingung ini. Kita antara dunia sama akhirat ini. Kayak si fulan iki wong gak pati duwe iki. Lek kesana paling kayak kopi tok. Kalau ke sini ngelesi anake fulan iki, wah ini juragan iki. Iki sak mulian ngajari sak huruf tok mulai langsung tebel amplopnya. Bisa tuku Oppo dan lain-lainnya. Wah tak ini aja, ini dunia berarti ini. Terhina berarti dia. Ya, terhina berarti. Nah ini berarti antara dunia akhirat ini ya berarti. Pilih yang mana? Nah, itu.
Ya repot-repot kon marane kon rono kabeh sudah kon rene kabeh dan ya cek gak bingung gitu ya. Si miskin si kaya podo aja sudah. Nah, nanti dia belajar ke rumahnya. Memang mestinya ilmu itu bukan mendatangi tapi didatangi, gitu ya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang ilmunya. Sebenarnya les itu kurangan sebenarnya. Les. Ada orang tua memanggilkan guru privat untuk ngelesi anaknya. Ini kurang adab sebenarnya. Yang betul itu orang tuanya ngantarkan kepada si ustadz atau si guru tadi supaya belajar di rumahnya. Itu berarti menghargai ilmu. Kan dibayar loh, bayar biro aja. Ilmunya dibayar biro. Ya. Ini ngelesi Quran misalkan ya, ngelesi Quran, bacaan Quran, tashih Quran ngelesi. Sudah ndak mau ke rumahnya, terus mau bayar berapa? Bayar piro sih? Ya tak 50 ya, 50 ya. Pirang huruf ilmu 50. Ente datangkan guru untuk tasih Quran itu 1 miliar loh ya, gak geduk sana gitu ya. Piro? Maka banggalah kita kalau jadi punya ilmu Al-Quran, bisa baca Al-Quran, terus nanti bisa mengajarkan Quran. Maka kenapa? Karena ini ilmu ndak bisa ditukar dengan apapun. Kasare sangoni apa ya. Misal karena sekarang banyak seperti itu. Disangoni 50.000 gitu salam. Saat ngapunten ya hanu ambil sembunyi-sembunyi. Ya. Sembunyi-sembunyi. 50 ya. Padahal dia sudah ngajari sak jam pirang huruf, berapa ayat yang dia ajarkan, yang dia benarkan sudah berapa ayat, ya, berapa huruf makhrajul huruf yang sudah dia yang sudah dia ajarkan. Satu huruf tidak nutuk dunia ini, tidak bisa, ya. Satu huruf Quran itu sekali lagi dibeli dengan ibarat sak dunia lah seisinya, enggak nutuk. Dunia itu remeh. Quran itu mulia. Satu huruf saja tidak sebanding dengan tidak nutuk gitu ya, tidak sebanding dengan dunia seisinya. Maka sekali lagi tadi tuh kalau karena dunia terasa sangat amat sekali. Ya. La siyama an yadhhab bi ilmihi ila makani man yata'allam minhu, terutama dia terlebih dia pergi dengan ilmunya ke rumah atau ke tempatnya orang yang mau belajar kepada dia, para nenang omai. Terus dia anaknya orang kaya, ini terhina sebenarnya ya, sebenarnya terhina ya. Kalau anaknya orang miskin enggak apa ya, anak orang kaya. Terus bagaimana? Bal yasunu ilmahu, akan tetapi hendaklah dia menjaga ilmahu ilmunya, kama sonahu salafus solihu, sebagaimana orang soleh menjaga hal semacam itu. Sebagaimana orang-orang soleh seperti itu juga. Jadi orang-orang soleh ini zaman dulu ilmu itu enggak datang tapi didatangi. Bukan gurunya yang ke rumahnya muridnya, tapi muridnya yang ke rumah gurunya. Gitu. Sekali lagi zaman sekarang banyak ya tadi tuh ya, les-lesan tuh lah, les-lesan tuh ya itu beda dengan ini. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhurah, dan khabar-khabar atau kabar-kabar mereka, cerita-cerita mereka fi dzalika di dalam hal itu masyhurah, sangat masyhur. Masyhuratun masyhur, terkenal ma'al khulafa wa ghairihim, bersama beberapa khalifah wa ghairihim, dan selain-lain mereka. Karena khalifah itu kan orang pemimpin Islam kan, termasuk orang kaya juga, pemerintah. Banyak orang khalifah zaman dulu kadang-kadang minta ke ulama untuk datang ke rumahnya untuk ngajari anak-anaknya. Ditolak sama ulama, enggak bisa. Ente kesini yo, gitu. Ya. Ibarat sekarang presiden minta ke ente
ke kita, nyuruh datang ke rumahnya ngelesno anaknya. Kalau zaman dulu ditolak, Pak Presiden, anakmu bawa ke sini, ya, tak ajari, bukan anak ke sana, ya, gitu. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ya apalagi sudah terpaksa sudah. Ya. An Malik bin Anas annahu qol. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan an Malik dari Al Imam Malik ya, yang memiliki mazhab Al Maliki. Malik bin Anas radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya beliau ini berkata, cerita ya. Apa katanya? Dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Aku pernah suatu saat masuk ke Harun ar-Rasyid, nyambangi gitu ya. Masuk atau menyambangi Harun ar-Rasyid. Faqala li, Harun ar-Rasyid berkata kepadaku, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Ini julukannya siapa? Imam Malik, Aba Abdillah. Yang bagi antakhtalifa ilaina, kalau bisa gitu ya, selayaknya, maksudnya la iso gitu bahasa gitu ya. Kalau bisa antaktalif, engkau ini wirawiri itu bolak-balik ke sini, antaktalif, engkau seringo ke sini, agar hatta yasma sibyanana, agar anak-anak kita ini bisa mendengar al-muwatta, hatta yasma sibyanuna al-muwatta, agar anak-anak kita ini bisa mendengarkan kitab Muwatta yang Imam Malik tulis. Raja ya ngomong gini ya sepantasnya kan, raja kan. Lah iso kon rene ya gitu ya. Iki anak saya biar iso ngaji nang ente gitu ya. Raja ini. Apa kata Imam Malik? Raja ini ya, raja. Qala qultu, dia mengatakan, aku jawab, aku jawab, a'azzallahu al-amir. Semoga Allah memuliakan al-amir. Amir itu penguasa. Ya, amir. Penguasa Islam, raja Islam. Semoga Allah memuliakan sang amir. Apa kata Imam Malik? Inna hadzal ilm minkum kharaj. Sesungguhnya ilmu ini ya dari kalian harus keluar. Gitu ya. Ojo kita suruh keluar untuk ke kalian. Dari kalian keluar ke sini. Gitu. Inna hadzal ilm minkum kharaj. Sesungguhnya ilmu ini dari kalian harus keluar ke sini. Ya. Fa in antum a'azzartumuhu azza. Kalau kalian antum berarti kan ke Harun ar-Rasyid, memuliakan ya. Kalau engkau ini memuliakan ilmu, azza, maka engkau akan mulia. Azza akan mulia. Tapi wa in dallaltumuh dalla, kalau engkau menghinakan ilmu, dalil ya, menghinakan ilmu kan akan terhina. Salah satu menghinakan ilmu tadi ini apa? Salah satu memuliakan ilmu itu harus didatangi, bukan ilmunya datang. Paham ya? Sebenarnya pengajian ono ustadz ke sana itu ya sebenarnya ya enggak apa zaman sekarang ya, karena terpaksa. Orang-orang awam enggak mau ngaji kecuali diparani. Sebenarnya kalau Imam Malik enggak mau seperti itu. Ya kontrolnya kabeh wong gitu ya. Ingin belajar disuruh ke sini, ke rumahnya, ke tempat majelisnya. Ojo Imam Malik kon ke rumahnya, jangan gitu. Tapi kalau kita sekarang enggak, sudah enggak, ya apalagi terpaksa ya. Kalau sekarang terpaksa keadaan, orang-orang tidak mau ngaji ya terpaksa sudah si alimnya yang menghampiri, nanti dikumpulkan di musola ada pengajian begitu. Tapi ya apa tadi? Yang betul ke rumahnya atau ke tempat pengajiannya. Ya, paham ya? Fa in antum a'azzartumuh, azza itu a'azzaz apa ya? Fa in antum a'azzaztumuh, kalau kalian, jika kalian memuliakan ilmu, maka akan mulia. Ya, jadi datangkan guru sama kita datang ke guru itu beda. Bakal cepat berhasilnya orang yang datang kepada gurunya.
karena dia termasuk orang yang memuliakan ilmu. Wa in dallaltumuhu dalla, kalau kalian menghinakannya, ya, menghinakannya maka akan terhina kalian, terhina. Tidak barokah, tidak manfaat ilmunya, begitu. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti, ya. Ilmu itu didatangi, tidak datang. Ilmu itu harus didatangi, para nono ilmunya. Loh, ya apa yang marah ilmu? Ya para nono yang punya ilmu, ngaji ya maksudnya ke orangnya. Pergi ke rumahnya gurunya, ke ustadznya, bukan ustadznya yang datang, gitu ya. Al ilmu ya'ti, apa namanya? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang, oh ya, gitu. Faqala shadaqta, Harun ar-Rasyid orang yang cerdas, gitu ya. Karena tadi dia ngomong itu karena mungkin dia merasa raja, tapi setelah dinasihati dia sadar. Sekolah sadaqta, iya betul, betul engkau. Nah, setelah itu langsung dia menyuruh orang-orang yang ada di istananya untuk keluar, untuk mendengarkan apa tadi, keluarganya, anak-anaknya untuk mendengarkan ilmu dari Al-Imam Malik. Maka mengatakan, akhriju ilal masjid, ayo keluar masjid, keluar ke masjid. Maksudnya anak-anaknya, keluarganya digiring untuk keluar semua, enggak boleh di istana tok, dia harus keluar ke masjid, hatta tasma'u, agar kalian bisa mendengar bersama orang-orang lain, ya, gitu ya. Berarti pengajian dari dulu sudah ada berarti ya. Ini ada masjid ini. Jadi Imam Malik mengajarnya di masjid, sehingga anaknya khalifah ini suruh keluar ke masjid bersama-sama orang-orang lain untuk mendengarkan, sama-sama mendengarkan pengajiannya Al-Imam Malik. Paham ya? Kemudian berikutnya cerita lagi, wa qala az-Zuhri huwa hawanun bil ilm an tahmilahu al-alim ila baitil muta'allim. Oh ini lebih anu lagi ya. Wa qala az-Zuhri, berkata al-Imam az-Zuhri, apa katanya? Hawanun, sebuah kehinaan, bil ilmi, pada sebuah ilmu, ya, terhadap ilmu, in yahmilahu al-alim, apabila ilmu itu dibawa oleh orang alim, ila baitil muta'allim, ke rumahnya orang yang belajar. Ini ya, apa ya, misal. Tapi kalau mungkin di luar masjid tidak ya, karena itu tempat umum. Ini rumahnya kan rumah khusus pribadi. Untuk ngelesi itu ya sebenarnya. Tapi enggak, zaman sekarang sulit. Kalau zaman sekarang sulit, zaman sekarang repot. Ya. Tapi ya tetap enggak, kurang asik sih. Kalau si alimnya, ustadznya yang ke rumahnya. Mestinya apa? Yang ngaji yang ke rumahnya ustadznya. Ke rumahnya orang yang belajar, apa, yang ngajar. Hawanun, ke sebuah kehinaan terhadap ilmu jika dibawa oleh orang yang alim ke rumahnya orang yang belajar, ya, al-muta'allim. Fa in da'at ila dzalika daruratun aw iqtadat maslahatun rajihatun ala mafsadatin ibtada lahu fala ba'sa madamatil hal hadihi ana. Tapi kalau terpaksa, tidak apa ini yang kita bahas ini. Fa in da'at, kalau memang da'a itu terpanggil, da'at memanggil, ila dzalika, atas hal itu, darurah, darurat. Maksudnya apabila dalam kondisi darurat, gitu ya, darurat untuk melakukan hal itu. Apabila keadaan darurat untuk melakukan hal itu, maksudnya terpaksa, ya apalagi harus ke sana. Kalau enggak, dia enggak mau ngaji, gitu ya. Jadi terpaksa dia harus ke rumahnya, ya sudah, berarti ke rumahnya. Kalau terpaksa ya. Awik tadot maslahatun, atau ada kemaslahatan, gitu maksudnya. Ada terdapat kemaslahatan kalau dia pergi ke rumahnya, ada maslahah, ada keuntungan lain selain dia apa, daripada dia tidak mau, itu apa,
kalau dia si anak si muta'alim ini pergi ke rumahnya si alim, itu manfaatnya lebih besar si alim pergi ke rumahnya, gitu ya. Maka kalau begitu tidak apa-apa, berarti si alim ini pergi ke rumahnya orang belajar, tidak apa-apa kalau gitu. Kalau ada maslahat, gitu ya. Kalau ada maslahat, kalau ada kebaikan, kalau ada manfaat yang lebih daripada dia tidak mau, daripada si pelajar ke rumahnya, lebih manfaat si pengajar pergi ke rumahnya si pelajar, itu ahsan berkata di sini, ya kalau gitu tidak apa-apa, asalkan betul ya, betul-betul memang darurat dan lebih ada manfaatnya. Manfaatnya akhirat bukan dunia. Misal kalau dia ke rumahnya ini nanti karena dia ini keluarga besar, banyak keluarganya di dalamnya, kalau nanti dipaksa anak-anak yang ada di sana keluar cuma berarti anak-anaknya tok, tapi kalau si alim yang ke sana anaknya, sak keluarganya, sak perempuannya banyak di dalamnya, bisa ngaji juga, maka lebih baik ke sana, ke rumahnya. Ya, ini maksudnya akhiratnya yang diutamakan. Jam. Wa ala hadza yuhmal ma jaa an ba'd salaf fi hadza. Wa ala hadza, dan atas pendapat ini, di atas tadi ya, yuhmal dimungkinkan apa yang tadi yang datang dari wa ala, dan atas inilah gitu ya, dan atas inilah dimungkinkan ya apa yang datang dari sebagian orang salaf dalam masalah ini. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, man ajallal ilma ajallahullah wa man ahanahu ahanahullah. Ini ya. Walhasil gitu ya, walhasil barang siapa yang memuliakan Allah, mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkannya. Ya. Jadi tadi di atas tadi itu kalau memang keterpaksaan gitu ya, ada masalah tidak apa-apa. Tetap dia bukan mengagungkan ilmu, dia bukan termasuk orang yang menghinakan ilmu, karena ini memang terpaksa, gitu ya. Kalau terpaksa kan tidak apa-apa kan. Terus juga kemaslahatannya lebih banyak, untungnya lebih banyak dia pergi ke rumahnya orang yang belajar daripada orang yang belajar suruh datang. Nah gitu. Tadi ya, misal banyak perempuannya kan sulit kan. Nah gitu. Apalagi yang perempuan-perempuan ini orang muda-muda kan juga fitnah di jalan. Asal yang ngajar ke rumahnya. Nanti ada yang laki, jadi nanti belajar semua begitu. Atau mungkin kemaslahatan yang lain mungkin seperti itu. Wabil jumlah, sekali lagi kesimpulannya, barang siapa yang mengagungkan ilmu maka akan diagungkan oleh Allah, dan barang siapa menghinakan ilmu akan dihinakan oleh Allah. Wa hadza muayyanun, dan ini sudah jelas sudah kalau begitu ya. Jadi apapun caranya, pokoknya harus dengan niatan mengagungkan ilmu, gitu ya. Wa qala Wahab bin Munabbih kanal ulama'u qablana qad istaghnau bi ilmihim an dunya ghairihim raghbatan fi ilmihim fa asbaha ahlul ilmi al-yawm yabduluna li ahli dunya ilmahum raghbatan fi dunyahum. A'udzubillah ya. Fa asbaha ahlud dunya qad zahadu fi ilmihim lamma ra'au min su'i mawdhihi indahum.